Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar keluarga Hijrah dimanapun Anda berada. Kembali kami hantarkan informasi penting dan menarik ke ruang dengar Anda tentunya di edisi hari ini di penghulu hari, di hari Jumat 27 September 2024 miladi, atau juga bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Apa kabar makcik, pakcik, kak jiran sana kami selalu mendoakan supaya jadi yang terbaik lah untuk diri dan kedirian. Dan yang pasti untuk seluruh umat muslim yang saat ini mendengar Hijrah Radio, karena Anda bisa pantau kami di live TikTok dan juga di www.hijrahfm.com and tuni Radio Garden. Dan Anda memiliki info aktual dan yang pasti terupdate, intinya seperti itu, Anda bisa hantarkan ke WhatsApp kita tentunya seperti itu. Dan keluarga Hijrah, banyak info yang kami akan gulirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya untuk edisi kali ini kita akan update bagaimana sebenarnya kita terus menggesa dan mempertahankan negara Republik Indonesia ini membuka akses dan juga infrastruktur. Sementara itu juga kita akan update nanti bagaimana kita mengembangkan usaha halal dan toib untuk adik-adik kita. Bagi Anda yang ingin berwirausaha, kami akan update nanti dari BPOM, dan bagaimana untuk membangkitkan infrastruktur. Kini di Natuna digelontorkan ada 2,3 miliar rupiah. Kita akan update juga bagaimana keluarga Hijrah intensifkan patroli laut ini demi keselamatan, dan yang pasti ini perakiraan cuaca akan selalu kita update karena kita lebih banyak aktivitas di laut karena kita di ranah Provinsi Kepulauan Riau. Dan apresiasi juga buat adik-adik kita karena lulus dan tembus ke perguruan tinggi kedinasan, terutama dari yang hinterland. Nah, brain mereka luar biasa sekali dan diakui. Dan keluarga Hijrah ini siaga karena ada banyak musibah, ada musibah kebakaran, dan bagaimana cara mengantisipasinya nanti kami akan berikan formula untuk Anda. Saya tidak sendiri, ada teman kita yang menemani pagi hari ini. Tetap kita ya Tommy ya, sehat selalu ya Tommy. Ya alhamdulillah sehat Fim dan juga keluarga Hijrah. Apa kabar Anda yang masih menyimak kami di Hijrah Radio Batam lewat Tune In Radio Garden dan juga live TikTok ya. Baik, yang masih setia bersama kami, kita akan pantau di kabar serantau ya Fim ya. Benar. Sampai nanti, dan banyak informasi kita update untuk pagi hari ini. Tadi sudah diinformasikan, termasuk nanti ini progres pemindahan KM Kelut nih Fim ke Pelabuhan Bintang 99 ini akan mencapai tahap akhir. Dan juga ini informasi yang lainnya, ini Menlu RI, mitigasi iklim dunia, pastikan kelangsungan negara kepulauan. Dan tentunya masih banyak informasi, nanti kita akan kemas di informasi koran dan juga internet di Infokornet. Dan juga nanti kita akan berbagi kabar di kawasan Koputri dan informasi lainnya seperti informasi kurs dan juga perakiraan cuaca untuk hari ini. Baik, Fim dan juga keluarga Hijrah, langsung kita ke segmen pertama kita di informasi koran dan internet. Infokornet, informasi koran dan internet. Ya, di penghujung hari, di penghulu hari ini Jumat penuh berkah ya Tommy ya. Terima kasih udah support ya. Ada Cik Pendi from Singapore untuk breakfast kita pagi hari ini ya. Kayaknya kuenya enak begitu. Nah, ini soal sumbang menyumbang ini Tommy, luar biasa sekali. So I really appreciate ada Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang ini membutuhkan perbaikan. Jadi Muhammad Rudi kemarin menyumbang ada 100 juta rupiah untuk perbaikan masjid di sana. Kita ke ibu kota provinsi terlebih dahulu. Keluarga Hijrah di Tanjung Pinang, pengurus Dewan Masjid dan ratusan jemaah Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang menyambut kedatangan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Rudi dengan hangat dan penuh keakraban. Nah, calon gubernur Kepulauan Riau ini datang bersama calon wakilnya Aunur Rafiq. Ini sebelum acara silaturahmi, Rudi Rafiq melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid tersebut. Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Al-Hikmah sekaligus mewakili seluruh jemaah menyampaikan sejumlah persoalan dan harapan untuk memakmurkan masjid ke depan. Kepada Ketua DMI Kepri, dia menyampaikan ke depan Masjid Agung Al-Hikmah akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana, mulai dari instalasi listrik, pemasangan plafon, pergantian kipas angin, perbaikan atap dan lantai, hingga penambahan 8 unit pendingin ruangan.
dan Ketua DMI Kepri yang dapat dilaporkan terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi di Al-Hikmah, kondisi terkini di masjid sana. Dan dia juga melaporkan kondisi jemaah di Masjid Al-Hikmah tidak pernah surut dalam melaksanakan sholat berjemaah. Jemaah sangat antusias melaksanakan sholat di masjid tersebut, karenanya masjid akan terus diperbaiki untuk memperbaiki kenyamanan dan memberikan kenyamanan tentunya bagi jemaah, dan berharap kehadiran Rudi dapat membantu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu keluarga Hijrah dan pemirsa TikTok yang tidak mewakili jemaah ya juga berharap nih Rudi Rafiq menjadi gubernur dan wakil gubernur agar kesejahteraan masjid terus bertambah dan Provinsi Kepulauan Riau ini bisa maju. Dan didoakan mudah-mudahan katanya terpilih. Nah, mendengar hal tersebut seperti pada biasanya Muhammad Rudi selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan tanpa berkata dan umbar janji. Dalam kesempatan tersebut memberikan sumbangan sedikitnya ada 100 juta rupiah untuk Masjid Al-Hikmah. Setelah itu Rudi Rafiq bersama ratusan jemaah dan masyarakat sekitar melaksanakan sarapan bersama di Masjid Al-Hikmah, dan diketahui pasangan ini akan menghadiri acara pengundian dan penetapan ini Tommy, dan yang mudah-mudahan ya Tom bisa menjadi titipan amanah buat seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Baik keluarga Hijrah, kita lanjutkan informasi lainnya. Ini kita ke masih di kawasan Batam. Ini Kepala Cabang PT PEL di Batam, Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa proses pemindahan KM Kelut dari Pelabuhan Batu Ampar ke kawasan Pelabuhan Bintang 99 telah mencapai tahap akhir. Pada Ahad kemarin ini pihak PELNI telah mengadakan rapat koordinasi dengan BP Batam, Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan, KSOP Kepolisian Pelabuhan, KP3, Bea Cukai dan Karantina untuk mematangkan rencana pemindahan tersebut. Nah, menurut Iqbal, salah satu tantangan utama saat ini adalah pengerukan area kolam pelabuhan di Bintang 99. Demikian dikatakan Iqbal saat ditemui di kantor PELNI Sekupang. Nah, ia menargetkan setelah KM Kelut selesai docking pada bulan Oktober, uji coba sandar kapal sudah dapat dilakukan di Pelabuhan Bintang 99. Nah, proses pemindahan ini sangat dinanti masyarakat, terutama bagi yang berencana mudik dan melakukan perjalanan selama periode peak season. Nah, meski demikian, Iqbal menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala berarti dalam proses pemindahan dan semuanya berjalan sesuai rencana. Iqbal juga menyatakan bahwa PELNI berkoordinasi dengan Pelabuhan Bintang 99 dan BP Batam terkait fasilitas yang disediakan di terminal penumpang baru. Kedepan PELNI akan melakukan sosialisasi kepada penumpang terkait tata cara baru di pelabuhan tersebut, mulai dari akses masuk, lokasi parkir kendaraan hingga alur membawa barang ke dalam kapal. Sosialisasi ini akan dilakukan sebelum pemindahan pelabuhan benar-benar final dan resmi digunakan. Sebelumnya, Kepala KSOP khusus Batam, Jeffrey, menyampaikan bahwa Pelabuhan Bintang 99 lebih layak sebagai pelabuhan penumpang dibandingkan Pelabuhan Batu Ampar yang dinilai kurang memenuhi standar keselamatan penumpang. Ya, mudah-mudahan Bintang 99 ini sesuai nama ya Tom ya. Bintang untuk semua masyarakat ya terayomi dan nyaman untuk menunggu kapal dari PELNI. Baik, ini kita ke nasional nih, luar biasa sekali, mudah-mudahan segera terrealisasi ya. Apa kabar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saat ini menjadi guru nih Tom? Kenapa ini, Film? Ini karena Kementerian Agama menyiapkan 7,25 triliun nih Tom, anggaran GTK Madrasah di tahun 2025 mendatang. Nah, mayoritas untuk tunjangan guru Tommy, Masya Allah, dan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru menjadi salah satu aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang khususnya di madrasah. Guru madrasah sebagai sumber daya manusia paling penting dan berharga. Ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat berperan lebih maksimal dalam memberikan warna, mutu untuk anak didik tentunya. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah GTK Ditjen Pendidikan Islam ini telah menyiapkan 7,25 triliun rupiah yang sebagian besar dialokasikan untuk mendukung upaya memberikan kesejahteraan kepada guru dalam bentuk beragam tunjangan.
Dirjen Pendidikan Islam Abu Rohmat menyampaikan bahwa kesejahteraan menjadi variabel penting untuk mendorong guru lebih kreatif dan inovatif. Namun dalam memperjuangkan kesejahteraan, ia mengingatkan kepada asosiasi guru, terutama asosiasi guru madrasah, untuk tetap realistis dan menjaga akhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan di madrasah. Dan sekiranya harapan kesejahteraan ini masih belum maksimal karena banyaknya faktor yang tidak mendukung. Dan diminta guru madrasah tetap mengembangkan diri dengan lebih baik dan fokus menjalankan tugas profetik. Apalagi tugas dan fungsi guru di bawah Nabi jelas saat membuka simposium nasional dan Rembuk Guru 2024 dengan tema mewujudkan guru bermutu dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Bagi guru madrasah yang memiliki keahlian lain seperti khotib, penceramah, MC, qori dan lain sebagainya, ini tetap jalani tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai guru. Hal ini penting selain untuk berkhidmah kepada masyarakat, juga mendapatkan tambahan kesejahteraan. Simposium Nasional dan Rembuk Guru 2024 digelar dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pengembangan profesional bagi para guru serta menyediakan berbagai sumber daya guna, meningkatkan kualitas pengajaran dan kesejahteraan mereka. Simposium ini Keluarga Hijrah juga menjadi media curah pendapat dan berbagai pengalaman, dan mengembangkan ide-ide inovatif diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar kelompok guru madrasah. Dan pertemuan ini sangat penting untuk kesamaan persepsi karena guru madrasah merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan mutu dan kesejahteraan. Dan bisa bertukar pikiran, memberikan masukan kepada semua pihak sebagai penegasan di forum bahwa setiap hari memikirkan dan memecahkan berbagai persoalan guru madrasah agar lebih bermutu dan kesejahteraannya terus meningkat. Dan disampaikan juga oleh Direktur GTK Madrasah Tobib Al-Ashar menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Agama kini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan tercermin dalam alokasi anggaran 2025 yang disediakan untuk Direktorat GTK Madrasah. Dari total anggaran 7,25 triliun rupiah, sebagian besar dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan seperti tunjangan profesi guru GTK, TPG, tunjangan insentif, tunjangan khusus, dan BPJS tenaga kerjaan. Nah, sepenuhnya bekerja untuk kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru dari total anggaran yang dimiliki kurang dari 2% untuk manajemen dan peningkatan kompetensi guru. Selebihnya untuk kesejahteraan guru. Selain itu, tambah tohbib, ini pihaknya sedang melakukan kajian tentang upaya bagaimana antrian panjang PPG guru madrasah dapat diakselerasi. Dan Simposium Nasional Rembuk Guru 2024 ini dilaksanakan hingga hari ini nih Tom, terakhir besok ya tanggal 25, dan diwakili perwakilan dari berbagai organisasi guru, ini Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Guru Raudatul Atfal, Ikatan Guru Indonesia, nah kelompok kerja pengawas madrasah nasional dan perkumpulan guru Inpassing Nasional, Persatuan Guru Madrasah Indonesia, Perkumpulan Guru Madrasah, dan banyak lagi. Mudah-mudahan ini memberi warna dan kembali mengangkat kesejahteraan di 2025 nanti. Baik, Keluarga Hijrah, kita ke kawasan Jakarta. Ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pentingnya kerjasama komunitas internasional untuk menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim demi memastikan kelangsungan negara kepulauan. Demikian dikatakan Retno menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta. Hal ini disampaikan Retno dalam pertemuan tingkat tinggi United by Water yang membahas isu air dunia di New York Rabu kemarin, waktu setempat di sela-sela sidang ke-79 Majelis Umum PBB. Nah, selain berdampak pada kenaikan air laut, menurut Retno, perubahan iklim juga menimbulkan gangguan pada sumber air tawar dan pola cuaca yang sangat mempengaruhi ekosistem, ketahanan pangan, dan kesehatan di seluruh dunia. Untuk itu, Menlu RI menyerukan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan mendesak yang konkret untuk menangkal dampak perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan beriringan. Harus ada itikat politik untuk memandu inovasi dan tindakan konkret menangani dampak perubahan iklim, seperti dengan peluasan pembiayaan inovatif untuk aksi air dan iklim dan peningkatan pendanaan iklim. Demikian dikatakan Retno. Ia menambahkan bahwa komunitas internasional
Ini juga harus mendorong agenda pengelolaan air yang inovatif, termasuk dengan melaksanakan hasil kesepakatan Forum Air Dunia atau WWF ke-10 di Bali pada 10 Mei lalu. Ya, dari Bali itu Tom, kita langsung kembali ke Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali terbang ke Natuna, di mana di sana juga akan digesap infrastruktur. Lagi-lagi ini menggelontorkan 2, miliar rupiah untuk membangun unit sekolah baru. Nah, kalau Anda ke Natuna, fasilitasnya seperti apa? Nah, kita coba update. Pemkab Natuna Kepulauan Riau menggelontorkan anggaran 2,3 miliar untuk membangun unit sekolah baru, yakni sekolah menengah pertama SMP. Nah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabid Diknas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Warhadi Kusuma, ini menyatakan SMP itu dalam tahap pengerjaan. Nah, tujuan dibangunnya SMP untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pasalnya SMP yang ada di wilayah setempat sudah tidak mampu untuk menampung pelajar SD yang melanjutkan pendidikan ke SMP. Ini tengah membangun unit sekolah baru dengan total anggaran 2,3 miliar rupiah. Dan disebutkan SMP sudah ditetapkan menjadi SMP Negeri 4 Bunguran Timur dan lokasinya berada di Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur. SMP dibangun tidak jauh dari rumah Pak Daeng Amhar. Tahu nggak Tom siapa dia? Pak Daeng ya? Iya, dia adalah anggota DPRD Provinsi Kepri, Dapil Natuna katanya. Dan dijelaskan dari 1,3 miliar rupiah itu pemerintah membangun 7 bangunan mulai dari ruang kelas, ruang majelis guru dan toilet. Dan pembangunan diperkirakan selesai tahun ini juga, Masya Allah. Dan menurut dia ajaran baru nanti di SMP tersebut dia akan dimulai 2025 mendatang. Diperkirakan SMP yang pelajarannya melebihi kapasitasnya akan dipindahkan ke sana, dan SMP ini segera dioperasikan jika pelajar dari pengalaman atau belajar dari pengalaman pelajar kita bagi seperti ada SD 13, SD 01. Nah, ditambahkan saat ini SMP yang kelebihan kapasitas yakni SMP Negeri 1 Bunguran Timur sebab berada di pusat ibu kota Kabupaten Natuna, namun menurut aturan setiap satu rombongan belajar itu maksimal diisi 32 siswa. Jika lebih dari itu proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Baik keluarga Hijrah, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada beberapa informasi lainnya di informasi koran dan internet. Keluarga Hijrah, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Untuk sewa laptop, printer, dan proyektor, servis komputer, desktop, dan juga laptop, hardware dan juga software, upgrade SSD dan RAM, instalasi dan setting jaringan, percayakan semuanya di Yahoo Komputer. Gratis pengecekan, gratis pemasangan, dan gratis konsultasi. Solusi tepat hanya di Yahoo Komputer yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Sila kunjungi Bagus Yahoo Komputer Tiban, beralamat di Jalan Tiban Koperasi, Blok T nomor 76, Yahoo Komputer DC Mall, lantai dasar pintu 5, Blok F 6368 Jodoh Batam, Indonesia, atau hubungi Ongku di 0813 6478 1223. Sekali lagi di 0813 6478 1223. Solusi tepat hanya di Yahoo Komputer yang berpengalaman. Yahoo Komputer. Haus akan informasi, namun tidak akan mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirilah Karimah, kajian rutin muslimah yang insya Allah akan diadakan rutin setiap hari Jumat pukul 13.30 hingga jelang asar dengan materi pembahasan Muhtasar fil Aqidah bersama Ustadz Abu Nida Abdul Wahab Hafizahullah. Kata salam ini doa dan nama Allah, sehingga ketika orang mengatakan Assalamualaikum pertama, Allah bersama kalian. Kalau Allah bersama dengan kalian, apa yang akan sulit bagi dirinya? Jadi ketika orang mengatakan Assalamualaikum, maknanya Allah bersama dengan kalian. Bersamanya ini bersama ma'iyatul khasah, kebersamaan secara khusus, bukan kebersamaan ma'iyatul amah, bukan kebersamaan secara umum. Bertempat di Gedung Hijrah Radio Lantai 2, Ruko Mini Cahaya Garden Blok B3 nomor 27 Bengkong, Batam, Indonesia. Kajian muslimah ini dipersembahkan oleh Hijrah Radio 102,3 FM Batam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menuju taman surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika lewat kalian di taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, apa taman-taman surga itu?" Rasulullah menjawab, "Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu." Hadis riwayat Tabrani. Untuk informasi, hubungi hotline Hijrah Radio di 0811 778 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Serantau Tusa. Pantau kabar Serantau. Pantau kabar Serantau. Baik, terima kasih bagi Anda yang baru saja bergabung. Anda masih di 102.3 FM Hijrah Radio di News and Talk Serantau Today, Pantau kabar Serantau. Nah, bagi Anda yang saat ini berduka, jangan larut dengan kedukaan, tapi yang pasti dengan doakan orang-orang yang terdahulu ataupun keluarga Anda yang mendahului Anda. Titip doa untuk mereka begitu. Baik, bagaimana untuk mensejahterakan atau membuat peluang usaha? Mungkin Anda yang difabel, ini ada BP POM ya, didampingi SLB Negeri Batam untuk mengembangkan usaha tata boga. Nah, mungkin adik-adik kita yang suka nih masak-masak ya Tom. Ini ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan BP POM di Batam, Kepulauan Riau memberikan pendampingan kepada sekolah luar biasa SLB Negeri Kota Batam dalam mengembangkan usaha tata boga hingga memiliki izin edarnya. Masya Allah. Dan Kepala Balai POM Batam, Mustafa Ansor di Batam, mengatakan usaha makanan dan obat wajib memiliki izin edar agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau tata boga ini kaitannya dengan penyajian makanan, memplating begitu nih Tom. Nah, BP POM melakukan pendampingan terkait izin edarnya. Nah, menurutnya pendampingan ini tidak hanya untuk SLB semata ya, yang punya usaha tata boga, tetapi untuk semua SLB yang ada di Kepulauan Riau, juga para pelaku usaha olahan lainnya. Pendampingan berlaku tidak hanya untuk SLB, tetapi semua pelaku usaha olahan yang mendaftarkan produknya. SLB Negeri Batam yang memiliki 286 murid, ini mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan berbagai ketunaan, memiliki usaha tata boga sejak sekolah itu beroperasi. Berbagai produk pangan yang dihasilkan seperti ada telur asin, keripik gonggong, dan aneka roti, serta kue-kue yang diproduksi oleh siswa bersama instruktur sebagai pembelajaran vokasi. Menurut Mustafa, BP POM tidak hanya memberikan pendampingan dan edukasi kepada kelompok disabilitas melalui program Kafek Kita, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada komunitas disabilitas, tetapi juga pengembangan di bidang ekonomi. Nah, saat ini Keluarga Hijrah program untuk pengembangan ekonomi melalui program Desktop UMKM, pendampingan pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan izin edar BP POM. Termasuk ini program Gerakan Keamanan Pangan Desa atau GKPD, juga ada pendampingan ke pelaku usaha industri rumah tangga pangan untuk memperoleh izin edar PIRT. Jadi pemberdayaan masyarakat ini harus melibatkan semua komunitas, ini termasuk disabilitas, agar semua masyarakat Indonesia cerdas dan mengkonsumsi obat serta makanan yang aman. Nah, secara terpisah nih, Kepala Sekolah SLB Negeri Batam ada Desi Indriani, ini mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPOM terkait izin edar produk pangan usaha tata boga yang dijalankan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah menyambut baik pendampingan tersebut agar usaha tata boga karya anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa diterima dan aman dikonsumsi masyarakat. Nah, kami punya usaha tata boga untuk melatih anak-anak sekolah agar bisa mandiri, mampu mengurus dirinya sendiri. Masya Allah. Baik, Keluarga Hijrah, Dinas Perindustrian Perdagangan Disperindak Batam, Kepulauan Riau memastikan pasokan LPG 3 kg untuk wilayah setempat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Disperindak Batam Gustian Riau di Batam ini mengatakan berdasarkan data kuota LPG 3 kg di Batam untuk 2024 ada sebanyak 41.007 MT dengan realisasi hingga Agustus sebanyak 29.230 MT. Ia menjelaskan dalam memastikan ketersediaan gas subsidi pihaknya secara rutin melakukan sidak ke pangkalan di Kota Batam. Ia menyebutkan sebanyak 2.400 pangkalan LPG 3 kg di Batam yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, Gustian berharap masyarakat tidak perlu panik buying terhadap LPG 3 kg, mengingat pasokan gas subsidi dipastikan mencukupi.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga telah menyampaikan surat himbauan kepada setiap pangkalan di Batam untuk menjualkan gas subsidi sesuai dengan prosedur yang ada. Lebih lanjut, Gustian, dari hasil pengawasan dan pemantauan yang dilaksanakan di Desperindak bersama Pertamina, ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak masuk dalam kategori UMKM menggunakan gas subsidi tersebut, salah satunya pelaku usaha laundry. Ya, dari Natuna Batam kita ke Bumi Berazam. Tommy tahu nggak tempatnya di mana? Ya, di kawasan ini ya, Natuna atau Bukan. di mana itu? Bumi Berazam itu di Oh, Karimun. Karimun, ya. Iya, nah kita di sana nih tahu bagaimana sih ada proyek-proyek di sana bisa bermasyarakat, intinya seperti itu. Dan Polres Karimun mengingatkan pertambangan granit ini terbuka dengan masyarakat sekitar. Ini Polres Karimun mengingatkan PT Bukit Granit Mining, PT Bukit Granit Mining Mandiri atau BGMM, perusahaan tambang granit beroperasi di Kecamatan Tebing, untuk terbuka dengan masyarakat sekitar agar tercipta kemitraan yang berdampak bagi perekonomian, dan diharapkan perusahaan agar tidak menutup diri dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu dituturkan Kapolsek Tebing, Polres Karimun, AKPS Binsar Simosir dalam konsultasi publik AMDAL dan sosialisasi pasca tambang serta rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat PT BGMM ini bersama Pemda Kabupaten Karimun. Disebutkan izin usaha pertambangan operasi produksi IUPOP PT BGMM akan habis masa berlakunya per 1 Oktober 2024 mendatang dan berencana mengajukan izin penjualan stok file yang masih ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Migas Provinsi Kepulauan Riau. Pengurusan izin tersebut dilakukan setelah izin IUPOP habis masa berlakunya. Nah, kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah ini harus terjalin dengan baik. Hadir dalam diskusi publik tersebut ada perwakilan Dinas ISDM Kepri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Camat Tebing, ada Pak Khaidir Saleh, apa kabar ya? Ada Ketua BPD Desa Pongkar Saat Midafar, Ketua RT 02, perwakilan PT BGMM, perwakilan anggota masyarakat. Nah, ada Camat Tebing, Pongkar Saat Midafar, Ketua RT 02, perwakilan PT BGMM, perwakilan anggota masyarakat. Nah, ada Camat Tebing, Pak Haidar Saleh mengatakan konsultasi publik AMDAL ini merupakan salah satu persyaratan pengurusan IUPOP PT BGMM setelah mulai beroperasi sejak tahun 1997. Ini konsultasi publik ini agar masyarakat yang hadir dapat mendukung kegiatan karena granit merupakan penyumbang APBD Kabupaten Karimun. Menurut Kepala Teknik PT BGMM Zulkifli, perusahaannya mulai beroperasi tahun 97 dan sudah beberapa kali berganti manajemen dalam pengoperasian kali ini, dan pihaknya meminta dukungan dari masyarakat Desa Pongkar agar bisa melakukan perpanjangan IUPOP. Nah, karena dalam waktu dekat ini izin akan habis masa berlakunya, dan berdasar informasi dari konsultan, PT BGMM ini berdiri sejak 90-an malah nih Tom, dengan hasil komoditas berupa batuan granit yang luasnya 42 hektar. Adapun tujuan penyusunan analisa dampak lingkungan ataupun AMDAL yang sedang dilakukan saat ini untuk membantu proses pengambilan keputusan pertimbangan kelayakan lingkungan dan sumber informasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ketua BPD Desa Pongkar, Asad Masdar, menyampaikan bahwa masyarakat setempat mendukung beroperasinya PT BGMM karena karyawannya banyak berasal dari masyarakat desa, sehingga diharapkan pengurusan izin dipercepat. Senada dengan RT 02 Sutarno, kemitraan dengan masyarakat yang membuat pihaknya mendukung perizinan segera beroperasi kembali. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun mengingatkan PT BGMM ini dalam pengajuan izin operasi harus berkoordinasi dengan DLH meskipun perizinan ada di ISDM. Dan terakhir, ISDM Provinsi Kepri menyampaikan akan secepatnya membantu pengurusan PT BGMM dengan tetap mematuhi aturan yang ada, termasuk pemulihan pasca tambang ini harus direncanakan dari sekarang. Baik keluarga hijrah, kita ke kawasan DPRD Kota Batam. Ini DPRD Batam resmi melantik pimpinan baru untuk periode 2024-2029 Rabu kemarin.
Muhammad Kamaludin dan sebagai Ketua DPRD bersama Aweng Kurniawan dari Gerindra sebagai Wakil Ketua 1, Hendra Asman dari Golkar sebagai Wakil Ketua 3. Pelantikan ini berlangsung dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam. Ketua DPRD sementara Asmanawati Ati menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan DPRD mengacu pada ketentuan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kamaludin menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir, menekankan bahwa menjadi anggota DPRD adalah amanah. Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri menegaskan bahwa pimpinan DPRD berfungsi sebagai kolektif dan kolegial. Kamaludin juga menekankan pentingnya pengambilan sumpah untuk menghindari kendala dalam pengambilan keputusan. Dalam waktu dekat, DPRD Batam akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan alat kelengkapan Dewan termasuk komisi dan banggar atau badan anggaran. Ya, congratulations untuk Pak Kamal ya, dan juga kita untuk ucapkan congratulations untuk adik-adik kita nih Tom. Ya. Kita kembali ke Natuna, ada 6 anak asli Natuna nih lulus di perguruan tinggi kedinasan di Indonesia. Ini kan persaingannya cukup ketat nih Tom, apalagi kedinasan. Ini 6 anak asli Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi kedinasan. Nah, di Indonesia ada Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Faisal Firman, ini menyatakan mengatakan PT tersebut, yakni perguruan tinggi tersebut, yakni Politeknik Keuangan Negara STAN ini Tommy, dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMGKG. 4 orang lulus di Politeknik Keuangan Negara STAN dan 2 orang lagi lulus nih Tom di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, nanti kita update nanti dengan Bandara Internasional Hang Nadiem ya untuk perakiraan cuaca. Nah, disambut peluang yang didapat oleh anak-anak Natuna ini merupakan hasil dari kunjungan Bupati, Wakil Bupati dan dirinya ke perguruan tinggi tersebut. Pemkab Natuna melalui pimpinan dan dirinya meminta kepada perguruan tinggi untuk memberikan kuota khusus untuk anak-anak Natuna untuk berkuliah di sana. Untuk STMG sekaligus atau seleksi dilaksanakan di Ranai Natuna dan peserta yang mengikuti seleksi hanya anak-anak Natuna nih Tom. Sedangkan STAN seleksinya diadakan di tempat berbeda dan diikuti oleh seluruh anak-anak di kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Dari 6 kuota yang diberikan untuk Kepri, 4 didapat peserta dari Batam dan 2 dari Natuna. Nah, ini diterangkan hasil kelulusan murni ini ditentukan oleh perguruan tinggi dan peserta yang mendaftar sebagai calon mahasiswa wajib mengikuti berbagai seleksi dibuat oleh pihak kampus. Nah, seleksinya sangat panjang mulai dari administrasi, tes kesehatan. Untuk anak-anak Natuna yang mendaftar, kita berikan bimbingan secara berkala dan berdiskusi mencari kendala yang dihadapi meski mereka ini seperti apa agar bisa lulus, dan menyebutkan anak-anak yang lulus diuntungkan sebab ketika selesai belajar dari perguruan tinggi ini akan langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri. Dan mereka kuliah ditanggung oleh negara kemudian lulus jadi CPNS nih Tom, langsung golongan 3A. Dan dijelaskan selain berjuang agar anak Natuna nih bisa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi kedinasan, Pemkab Natuna juga berupaya mencari beasiswa ke perguruan tinggi unggul di Indonesia dan upaya itu berhasil. Ini luar biasa sekali, memang Pemkab masing-masing itu harus jemput bola nih Tom. Ya benar ya, harus jemput bola. Baik keluarga Hijrah, ini jajaran pegawai rumah tahanan negara Rutan kelas 2A Batam ini sembangi kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam kemarin. Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Pengaman Rutan Batam Purwa Aji Prasetyo ini untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan dari petugas pemadam kebakaran damkar terkait upaya pencegahan menghadapi musibah kebakaran. Kunjungan jajaran Rutan Batam disambut baik oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Batam, Asman. Kepada Asman dan juga jajarannya, jajaran pegawai Rutan Batam ini menjelaskan potensi kebakaran secara umum di dalam Rutan Batam. Rutan Batam yang saat ini menampung lebih dari 1.000 warga binaan permasyarakatan tentu memiliki potensi terjadi musibah kebakaran dan lain sebagainya. Aktivitas WBP dalam blok hunian hingga dapur umum masing-masing memiliki ancaman akan musibah kebakaran.
Karutan Batam, Fajar Teguh Wibowo juga menjelaskan kunjungan koordinasi ini juga bagian dari tindakan lanjut surat edaran PLT Dirjen Pas tentang langkah-langkah strategi pengamanan dalam mengantisipasi potensi gempa di zona megatrust dan surat edaran Dirwat Keshab terkait himbauan pemenuhan sarana prasarana dan simulasi penyelamatan kejadian kebakaran di dapur satuan kerja untuk pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, Rutan Batam berkomitmen meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah strategis dalam mengantisipasi kejadian kebakaran di dalam lingkungan rutan. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga keselamatan dan keamanan bagi warga binaan serta petugas rutan yang ada di Batam. Ya, ngomong-ngomong soal keamanan ini Tommy ya, kita juga update ini Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia kembali meningkatkan intensitas patroli di laut sebagai antisipasi gelombang tinggi yang cenderung terjadi di akhir tahun guna menjaga keselamatan dan keamanan para pelaku pelayaran. Dan peningkatan intensitas patroli dari Bakamla kebetulan di akhir tahun ini mulai sekitar Oktober dan patroli bersama. Ini yang dituturkan pejabat sementara KN Tanjung Datuk 301 Letu Bakamla Peter Dewangga kepada teman kemarin ini teman-teman pers, dan dijelaskan Bakamla bakal menggandeng beberapa instansi yang berkaitan di laut untuk bersama-sama melaksanakan patroli keamanan keselamatan laut yuridisi Indonesia. Dengan bergabungnya bersama-sama melakukan patroli ini akan meningkatkan standar operasi tersebut dan akan meningkatkan keamanan serta keselamatan perairan Indonesia. Menurutnya akhir tahun terhitung mulai September dan seterusnya kondisi perairan laut cenderung terjadi ombak yang besar maupun gelombang tinggi untuk keluarga hijrah. Oleh karena itu para pelaut atau nelayan ya kami ingatkan kembali, dan pegiat-pegiat di laut perlu waspadakan keselamatan di laut. Dari Bakamla ada pos kodal yang siap menerima informasi terkait apapun yang terjadi di laut, entah itu kejadian kecelakaan laut ataupun peringatan cuaca buruk begitu. Nah, dalam pantauan Bakamla berkoordinasi langsung dengan BMKG ataupun bidang perhubungan yang membagikan informasi tentang cuaca dan ketinggian gelombang ke seluruh pegiat laut di Indonesia. Teknis dalam patroli yang dilaksanakan bersama instansi terkait yang akan berbeda. Setiap instansi sesuai dengan kasuistis yang dihadapi. Sebagai contoh, Bakamla bertugas menghalau nelayan-nelayan kapal asing yang melakukan penangkapan di perairan Indonesia. Selain itu, memasuki akhir tahun ini KN Tanjung Datu 301 sebagai salah satu unsur Bakamla RI melaksanakan sosialisasi kepada penggiat laut tentang keselamatan di laut. Baik keluarga hijrah, itu tadi beberapa informasi yang kita kemas di informasi koran dan internet. Kita ke segmen yang lainnya di Kabar Engku Putri. Keluarga hijrah, untuk mengetahui informasi seputar Pemko Batam dan agenda pemerintahan Kota Batam, dengarkan Kabar Engku Putri. Kabar Engku Putri yang dipersembahkan oleh Humas Kominfo Pemko Batam hanya di 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Kabar Engku Putri. Baik, kita coba akses di media center pemerintah Kota Batam di Kabar Engku Putri. Ini pemerintah Batam kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai TP2DD, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah terbaik ketiga tahun 2024 untuk wilayah Sumatera. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Wali Kota Batam yang menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko atas dedikasi dan kerja keras dalam mengimplementasikan program digitalisasi di daerah. Dalam acara tersebut, Wali Kota diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam, Firmansyah. Firmansyah mengungkapkan penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemko Batam dalam mendorong digitalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan. Pihaknya berharap pencapaian ini dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk tetap terus berinovasi.
Baik keluarga hijrah, masih di seputaran media center pemerintah Kota Batam. Ini Wali Kota Batam Muhammad Rudi diwakili Sekda Batam Jeffrydin menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengumuman penetapan ulang calon pimpinan definitif DPRD untuk Kota Batam masa jabatan 2024-2029 di gedung DPRD Kota Batam kemarin. Melalui rapat paripurna DPRD Batam yang dipimpin oleh pimpinan sementara Asnawati Ati, disetujui 3 calon pimpinan definitif DPRD Batam untuk masa jabatan 2024-2029. Disetujui pimpinan Haji Muhammad Kamaluddin SPDI dari Nasdem selaku Ketua DPRD, Haji Aweng Kurniawan dari Gerindra selaku calon Wakil Ketua 1, dan Hendra Asman dari Golkar sebagai calon Wakil Ketua 3. Ia menyampaikan untuk keberlanjutan pembangunan Batam diperlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Sinergitas menjadi penentu untuk mencapai visi dan misi pembangunan kota Batam ke depan. Baik keluarga hijrah, itu tadi beberapa informasi dari media center pemerintah Kota Batam di Kabar Engku Putri. Keluarga Hijrah, baru saja Anda dengarkan Kabar Engku Putri yang dipersembahkan oleh Humas Kominfo Pemko Batam. Kabar Engku Putri, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Call Center Pemerintah Kota Batam, hubungi kami 112. Siap sedia menanggapi aduan masyarakat Kota Batam selama 24 jam. Baik keluarga hijrah, dari Kabar Engku Putri kita akses informasi lainnya di info kurs untuk hari ini. Info kurs. Kita awali dolar Australia, kurs jual Rp10.462 dan beli Rp10.352. Untuk euro kurs jual Rp16.969 dan beli Rp16.799. Untuk 100 yen Jepang kurs jual Rp10.513 dan beli Rp10.408. Untuk ringgit Malaysia kurs jual Rp3.687 dan beli Rp3.646. Untuk dolar Singapura kurs jual Rp11.839 dan beli Rp11.720. Dan untuk US dollar kurs jual Rp15.246 dan beli Rp15.095. Itu tadi informasi kurs untuk hari ini dan bagaimana kondisi cuaca untuk Kepulauan Riau. Saatnya perakiraan cuaca untuk hari ini. Keluarga Hijrah, saatnya perakiraan cuaca wilayah Kepulauan Riau bersama BMKG Hang Nadim Batam. Ya, nampaknya kita terus harus berhati-hati dan waspada karena di Jumat ini masih harus tetap waspada karena potensi hujan angin di Kepulauan Riau masih akan terus melanda. Dan dari update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengimbau masyarakat wilayah Kepulauan Riau untuk waspada karena adanya potensi hujan disertai angin kencang berdurasi singkat pada Jumat ini, dan waspada karena potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi sangat singkat akan terjadi pada pagi, siang dan dini hari nanti. Dijelaskan kelembaban udara kalau kita lihat ini di atmosfer atau lapisan atas keluarga hijrah ini cukup tinggi. Ini mendukung terjadinya potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Nah, kalau kita lihat ini kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi, siang dan dini hari. Seperti apa yang terjadi di 7 kabupaten kota berawal dari Batam, pagi dan siang hujan ringan dan malam berawan dan dini hari kembali cerah berawan, dan suhu udara dipengaruhi oleh berkisar ini 25 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 10 km per jam. Kita bergeser ke Tanjung Pinang keluarga hijrah, di mana di kota Tanjung Pinang pagi dan siang juga diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan dan malam dini hari cerah berawan. Suhu 32 derajat Celcius dan arah angin mempengaruhi sedikit arah ke barat daya dengan kecepatan 9 km per jam. Di Kabupaten Bintan, pagi hari berawan tebal, siang nanti hati-hati juga Anda di sana, siapkan payung ataupun mantel bagi Anda pengendara roda 2, dan karena diprediksi akan terjadi hujan di sana meski dengan intensitas curah hujan ringan. Malam cerah
berawan dan dini hari berawan kembali. Suhu udara 32 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya berkecepatan 8 km per jam. Lalu kita ke Karimun, pagi dan siang juga diperkirakan hujan dan malam dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu Tommy dan keluarga hijrah, ini keluarga hijrah yang ada di Karimun ini 32 derajat Celcius, arah angin dari selatan dengan kecepatan 11 km per jam. Kita terbang ke Lingga, pagi hari dan siang hari nanti akan diterpa hujan meski dengan intensitas ringan dan sedikit berawan. Suhu udara berkisar 32 derajat Celcius dan angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 16 km per jam. Kita terakhir ke Natuna, pagi dan siangnya hujan ringan, malam harinya berawan dan dini hari kembali hujan ringan. Suhu udara 32 derajat Celcius masih normal. Angin bertiup dari barat daya dengan kecepatan 7 km per jam. Dan di Anambas pagi, siang hingga malam berawan. Dini hari diperkirakan hujan meski dengan intensitas curah hujan ringan. Suhu 33 derajat Celcius dan arah angin dari selatan ini dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Kembali diingatkan untuk selalu waspada. Bagi Anda yang intensitas melautnya cukup tinggi, gunakan life jacket dan jaga keselamatan Anda dan penumpang tentunya. Itu dia tadi kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam. Baru saja Anda ikuti perakiraan cuaca bersama BMKG Hang Nadiem Batam. Baik keluarga hijrah, itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau yang menutup kebersamaan kami di program Serantau Today, Pantau Kabar Serantau untuk hari ini di Jumat 27 September 2024. Dan jangan lupa untuk Anda keluarga hijrah, sempurnakan Jumat berkah Anda dengan sedekah, infakkan harta Anda untuk operasional bulanan ya di Hijrah Radio. Nah, silakan saja Anda bisa langsung ke BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 1023 1023 11 1023 1023 27 dan 1023 1023 46 atas nama Yayasan Hijrah Batam Madani. Dan untuk Anda yang sebagai peserta kenceleng ya, informasikan kepada kami untuk penjemputan kenceleng Anda, atau mungkin Anda bisa datang langsung ke Hijrah Radio. Kami ada di kawasan Ruko Omnija Garden Blok B3 nomor 27 Bengkong, Batam, Indonesia. Ya, kami akan terus menjemput apapun kondisi Anda, usaha Anda kurang laku atau tidak laku keras ya Tom ya. Kami benar. laku keraskan dengan hadirnya berpromo tentunya di Hijrah Radio. Anda bisa hubungi kami di 0813 728 0377. Anda bisa berpromosi karena kami yakin apapun usaha dan ikhtiar Anda, masyarakat akan menjamu dan menerima layaknya kami usung nanti, sehingga berkepatutan ya Ton ya. Ya, benar. Mudah-mudahan Anda bisa bersama kami, maju bersama kami, usaha Anda jangan give up karena ada Radio Hijrah di tengah-tengah Anda. Ya, ini syarat ketentuan berlaku. Jadi mungkin untuk Anda yang mempunyai toko busana muslim, herbal, tour and travel, atau mungkin apapun itu ya usaha Anda. Nah, informasikan kepada kami untuk berpromosi ke Hijrah Radio. Baik, dan kemarin saya juga disapa juga nih tahu ada lembaga pendidikan. Berapa sih Mas Susmi iklannya? Murah, kalau untuk pendidikan kita kasih special price ya. Boleh, silakan saja hubungi di 0813 728 037778. Oke, baik Fim, kita pamit Fim untuk kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Lepas di pukul 9 saya bakal hadir kembali ya bersama rekan-rekan yang lain untuk menemani Anda di Salam Hijrah hingga pukul 10 nanti. Jadi luangkan waktu Anda yang ingin berkolaborasi dengan kami, Anda bisa langsung ke WhatsApp kami ya Fim ya. Benar sekali, dan yang pasti majulah terus bersama kita. Baik keluarga Hijrah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.